Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah tasyakuran dan sekaligus akikah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu tugas orang tua ketika Allah menganugerahkan anak, yakni dengan 4 hal. Yang pertama, memberi nama. Yang kedua, akikah. Akikah itu sebenarnya 2 tugasnya. Yang pertama adalah menyembelih binatang. Kemudian yang kedua adalah memotong rambut, menggunting rambut. Itu yang akikah. Jadi memang cuma kadang-kala kita kalau menggunting rambut itu tidak secara keseluruhan. Padahal di dalam hadis itu disebutkan jangan engkau sisa walau hanya selembar. Jadi rambut bayi itu dicukur habis. Kemudian sunnahnya itu ditimbang berapa berat rambut itu, kemudian dibelikan emas, kemudian emas itu disedekahkan, yang sunnahnya. Jadi untuk aturan dalam agama itu yang kaidah-kaidahnya itu sebenarnya sempurna betul, utamanya dalam anak, pendidikan anak dan perlakuan terhadap anak yang telah lahir. Jadi mulai pertama dianjurkan untuk diazankan, walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama mengatakan hadisnya adalah dhaif. Jadi mengazankan kalau laki-laki itu diazankan kemudian diiqamatkan, kalau perempuan cukup diiqamatkan saja. Kemudian akikah itu diperintahkan di hari ke-7. Sunnah akikah itu hari ke-7. Kalau tidak sempat di hari ke-7 itu ditambah 7 hari. Jadi hari ke-14. Nanti kalau tidak sempat lagi di hari ke-14-nya ditambah lagi 7 hari. Di hari ke-21-nya. Nah, kalau tidak sempat di 2 hari ke-21 itu sudah tidak ada lagi penetapan waktu. Dicari saja kapan kita ada waktu dan kesempatan. Jadi yang sunnah akikah itu penetapannya 3 hari. 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Cuman ketika anak itu lahir sudah asar, maka tidak dihitung hari itu. Jadi misalnya lahir hari Ahad, sudah sholat asar, itu tidak dihitung hari itu. Jadi kita mulai menghitung hari Senin. Jadi kenapa? Karena bulan itu sudah muncul di situ. Nah, makanya nanti apalagi kalau menjelang maghrib lahir, kayaknya tidak dihitung itu hari untuk hitungan akikahnya, maksud saya. Jadi makanya kalau misalnya Ahad sore, makanya langsung hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, begitu. Tapi kalau dia lahir sebelum duhur, maka dihitung hari itu. Ya, jadi itu begitu cara menghitungnya kalau untuk penetapan hari akikah. Sebenarnya kenapa ada semua rahasia di dalam kitab-kitab hikmah itu, para ulama kita itu sebenarnya sudah menjelaskan beberapa asbab kenapa ada hitungan 7. Anak itu kan sebenarnya 7 bulan kandungan itu kita adakan acara syukuran. Nah, biasa orang mengatakan syukuran 7 bulanan. Kenapa ambil 7 bulan? Kenapa bukan 9 bulannya misalnya? Kemudian 7 hari kelahiran, ambil lagi 7 itu. Nanti di umur 7 tahun disuruh sholat. Itu 7 tahun lagi, bukan 5 tahun.
Jadi hitungannya itu kan 7 tahun. Makanya kenapa hitungan 7 itu? Tawaf itu kan juga 7 putaran. Sa'i juga 7. Orang yang sholat itu kan anggota sholat tubuh yang sujud itu kan ada 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 kepala. Makanya 7. Dalam 1 pekan itu kan 7 hari. Suratul Fatihah itu kan ada 7 ayat yang berulang. Jadi semua angka 7 ini itu ada maknanya. Nah, makanya sebenarnya anak kan begitu. 7 tahun kelahiran diperintahkan untuk sholat. Kalau nanti 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Karena dia akan menghadapi 7 tahun kedua, yakni 14. Nah, di umur 14 itu sudah masuk. Nanti kan juga SD begitu. 7 tahun masuk SD, 7 tahun kemudian masuk SMP, 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. Makanya itu pasti begitu. Jadi 14, 21. Jadi semua itu hitungan 7. Jadi sebenarnya ada rahasia-rahasia nanti itu yang ulama kita sampaikan di angka 7 itu. Makanya orang tua dulu itu kalau ada uangnya ada angkanya 77, wah itu nasimpang itu. Ya situ nomornya kan. Ini kenapa? Karena memang angka itu sebenarnya enggak ini. Istilahnya ada pesan bahwa angka itu dipilih oleh Allah. Itu tidak sembarang. Angka 7 itu bukan angka yang kebetulan enggak. Itu kenapa sa'i, tawaf, langit 7 susun, tanah 7 lapis. Kenapa semua 7 itu ada maknanya. Kemudian untuk anak kita sebenarnya begini, itu memberi nama, ini nama yang dikasih ini luar biasa karena itu memiliki makna. Itu azkia itu sebenarnya kan cerdas, dari zakia itu kan cerdas, kecerdasan. Kemudian kalau saya itu keyakinan. Jadi nama itu memang adalah doa. Cuma biasanya kalau terlalu panjang nama itu berubah-ubah sifatnya nanti. Iya. Jadi saya pernah baca satu ini kan ulama kita dari dulu itu memahami semua dalam segala lini ilmu. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya melihat dari arti tapi juga melihat dari makna. Jadi kadang juga melihat dari hitungan. Ada namanya silogi itu kan ada ilmu seperti itu palmitri ada. Jadi ulama kita dari dulu itu mempelajari. Tapi kalau melihat saja sepintas itu biasa tidak. Makanya nama itu kadang ulama-ulama dulu itu tidak terlalu panjang. Cuma sekarang ini banyak karena selain memiliki cari maknanya yang bagus ya itu. Tapi kalau saya tidak masalah, cukup kita doakan lah. Ya. Kemudian nama ini cuma ada hadis itu disebutkan siapa yang memiliki 3 anak laki-laki kemudian salah satunya tidak dikasih Muhammad atau Ahmad, maka ada jahilah kata Nabi. Pasti di situ ada nakal sekali. Ya. Jadi kalau ada anak laki-laki cukup mitiga tidak ada nama salah satu namanya Ahmad atau Muhammad. Nakal itu. Ada salah satu di situ tidak beres. Itu didoakan itu pakai ada jahilah kata Rasulullah. Jadi itu makanya penting juga menggunakan. Makanya orang Arab itu rata-rata pakai kata Muhammad atau Ahmad. Kemudian itu tadi akikah. Sebenarnya akikah ini saya pernah membaca satu penelitian bahwa rambut bayi itu kan mengandung kurang lebih 4 juta virus. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk mencukur habis. Jadi itu hikmahnya. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan kalau kau tidak bisa menilai dengan emas maka nilai dengan perak. Jadi bagi orang tua yang tidak mampu membeli emas untuk rambut berapa gram rambut bayi itu yang sudah dicukur habis tadi. Kalau tidak bisa belikan emas, nanti Rasulullah mengatakan belikan perak. Harus dinilai. Jadi kalau perak kan sudah murah, kan? Kenapa? Sebenarnya itu hikmahnya dalam ilmu hikmah. Kenapa dibelikan emas? Itu anak kita itu insya Allah selalu akan diberikan, diangkat derajatnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau mau anak kita, jadi bukan uangnya yang disedekahkan Bu ya, bukan. Tapi memang emasnya. Jadi ditimbang berapa gram rambutnya kan kalau bayi itu tidak sampai 10 gram.
Apalagi kalau paling anu itu palingan 1 gram paling berat nih itu. Iya, bahkan ada yang tidak cukup. Itu dibelikan emas. Jadi, nah tahu gitu kalau dibawa ke penjual emas, langsung ditimbang itu. Baru dibelikan emas. Itu untuk anak-anak. Kalau sudah tua nah dicukur jangan ya, Pak. Biasa kan ada orang tidak diakikah. Karena ada yang orang-orang tua dulu itu banyak tidak diakikah. Sebenarnya diakikah cuma dia sembeli ayam. Orang Bugis bilang icera lutu karena lutu paceran. Karena ya padahal akikah itu kan kambing atau domba. Syafi'i itu membolehkan sapi. Karena di antara kita dulu mungkin ada yang diakikah dengan sapi. Jadi Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Um dan bahkan juga di Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu dibolehkan menggunakan sapi. Jadi kalau ada orang diakikah na sapi na pakai itu nilainya 1 ekor sapi itu dinilai 7 ekor kambing. Makanya kalau ada anak tak kembar laki-laki 1 ekor sapi dipotong itu sudah lebih itu. Ya, jadi kalau Syafi'i walaupun ada ulama lain itu mengatakan afdalnya memang kambing. Ya, jadi kambing itu juga memasuki tahun kedua umurnya. Nah, makanya di situ banyak tafaulnya, Bu. Termasuk kalau anak laki-laki usahakan kambingnya sama besar. Biasa kan ada beli kambing 1 kecil 1 besar. Oh jangan. Anti anak kita itu tidak mampu berlaku adil. Sebenarnya ada aturan-aturannya itu kalau di ini untuk hikmahnya, tapi itu bukan aturan fikih mutlak, enggak. Itu hanya diambil dari ilmu-ilmu tafaul itu. Ulama-ulama kita dari dulu itu pakai itu, ilmu hikmah. Termasuk kalau wanita, itu kalau di perempuan kita mau akikah, kambing yang kita beli itu diperiksa kaki depannya. Lama dulu itu mengatakan periksa kaki depannya. Karena dari 10 kambing, paling tinggi 3 ekor itu yang sama besar kaki depannya. Jadi cek itu kaki depannya yang sama besar. Itu yang kau jadikan kambing untuk akikah anak perempuan. Karena supaya anakmu bisa berlaku adil kalau nanti ketika dia besar. Nah, kalau laki-laki sama besar kambingnya. Apalagi kalau ada kambing kembar itu bagus sekali. Yang tidak bisa dibedakan besarnya, warnanya itu paling bagus. Tapi itu sunnahnya, Bu ya. Kalau akikah itu untuk laki-laki bisa 1 ekor kambing. Tidak mutlak harus 2. Jadi Rasulullah mengakikah cucunya itu dengan kamshan. Hanya 1 ekor domba. Tidak mutlak bilang harus 2. Cuma sunnahnya 2. Kalau tidak mampu 1 ekor itu sudah sah. Iya, jadi jangan paksakan harus 2 ekor. Tidak. 1 ekor itu sudah sah. Yang penting kambing. Dan umurnya memasuki tahun kedua. Artinya 1 tahun lebih. Iya. Kalau aturan-aturannya itu kambing. Kemudian sebenarnya ini yang banyak melanggar sebenarnya nih. Foto kambing itu kalau disembeli untuk akikah, paling bagusnya itu tulangnya tidak dipatahkan. Itu tidak dipatahkan. Jadi hanya dagingnya yang diambil. Makanya ada beberapa itu di Arab itu dia pakai itu. Dia pakai pisau kecil itu dia iris itu. Ikuti tulangnya, jadi kemudian kulitnya dipakai bungkus tulangnya, kemudian ditanam. Jadi kulit binatang akikah itu mestinya ditanam. Iya, ditanam. Tulangnya tidak dipatah, karena itu 60 potongan. Itu persis sama dengan potongan tubuh manusia. Tulang bayi itu persis sama dengan jumlah tulang kambing itu yang dipakai sebagai binatang sembelihan. Makanya kalau tidak patah itu, nanti anak itu dijamin tidak akan patah tulangnya hingga dia meninggal. Itu hebatnya itu sebenarnya, itu hikmahnya. Makanya ulama-ulama dulu itu menjaga betul itu. Tapi sekarang kan kita tidak. Kemudian yang ketiga, kalau masakan akikah itu tidak boleh pedas. Jangan dikasih lombok. Bahkan diminta itu bumbunya sedikit agak manis. Supaya orang itu sayang dan cinta ke anak-anak kita. Jadi jangan pedis, nanti orang jengkel melihat anak-anak kita itu mudah jengkel. Kayaknya kalau ada anak sering diputar telinganya itu mungkin karena banyak lomboknya waktunya dimasakkan kambingnya. Ini. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Jadi makanya aturannya di situ luar biasa itu ya. Kemudian kita dianjurkan untuk sedekah. Jadi itu kalau sunnah. Kemudian mendidik anak. Sebenarnya begini. Kita ini sekarang banyak hal yang
saya dapat itu Bapak. Terus terang saya harus sampaikan ini. Orang tua dulu itu ilmunya itu bukan dari satu sumber. Dia belajar fikih, belajar tasawuf, belajar ilmu hikmah. Jadi sehingga mereka itu paham betul. Termasuk kan kayak plasenta bayi itu. Tali pusar. Tali pusar itu kan sebenarnya obat. Dan itu sudah ditemukan sekarang. Cuma kita tidak bisa simpan dalam waktu lama. Makanya di London itu kan ada bank plasenta. Yang disimpan kemudian bisa dipakai ketika suatu waktu anak kita kena drop atau stroke. Itu bisa diambil untuk dia rendam. Kemudian dia minum. Itu untuk peremajaan sel. Itu kan sudah ada. Itu plasenta. Saya tidak tahu orang tua dulu mengatakan kalau ada anak sakit, ambil air baru siram pusarnya kemudian kasih itu minum supaya berhenti sakit perut. Saya tidak tahu dari mana ilmu itu dia dapat. Padahal sekarang ini kan baru didapat bahwa plasenta itu adalah obat gitu kan. Bahkan kan pejabat-pejabat banyak konsumsi plasenta kan, yang plasenta rusa itu, yang kapsul itu untuk fisik. Yang suplemen itu. Kan itu mahal itu, hampir 80 juta harganya itu. Dan itu untuk suplemen. Itu kan plasenta. Makanya anak-anak kita itu sebenarnya tali pusarnya itu orang tua dulu itu simpang. Nah, cuma sekarang kan tidak, karena tidak steril lagi. Apalagi kalau sudah kena sinar matahari, selnya itu kan rusak. Mestinya itu kan kalau orang bawa ke bank plasenta di London, kemudian disimpan di dalam suhu minus 900 derajat. Itu terjaga itu. Itu satu-satunya yang negara yang punya itu masih London. Jadi yang setahu saya itu. Kemudian anak kita itu sebenarnya begini. Setiap menjelang subuh pasti bangun. Bayi itu begitu. Dan saya dapat di salah satu kitab hikmah itu. Dan ulama terapkan itu. Dan saya agak lambat tahu ilmu ini. Kalau ada anak kita. Tapi ini kan kalau perempuan kan enggak. Kalau nanti kalau laki-laki. Kalau ada anak laki-laki. Cukur setiap hari Rabu. Iya. Jadi bercukur itu bukan hari Jumat. Jadi kalau ada anak-anak kita sudah dipotong rambutnya misalnya untuk akikahnya, nanti setiap hari Rabu cukur rambutnya selama 40 Rabu. Insya Allah anak itu akan pintar dalam ilmu hukum agama. Itu hikmahnya. Makanya masih ada pondok pesantren sekarang kalau masuk anak-anak itu setiap hari Rabu digundul. Dicukur. Itu selama 40 Rabu di pesantren itu dicukur. Karena itu masih pakai itu di kitab itu. Jadi ulama hikmah itu mengatakan salah satu hikmahnya bercukur di hari Rabu itu sebenarnya itu. Untuk ahli hukum. Jadi fuqaha kalau mau menjadi ahli fikih, suruh anak-anak itu memudahkan otaknya untuk mengetahui hukum. Itu dicukur pada hari Rabu. Tapi ini untuk anak laki-laki ya. Kalau perempuan kan enggak. Laki-laki aja. Jadi saya sampaikan kalau hikmahnya. Tapi sebenarnya perempuan bisa juga dipotong sedikit aja. Setiap hari Rabu digunting sedikit rambutnya, Rabu digunting sedikit. Tidak usah digundul. Itu kan kalau kita mau ambil istilahnya hikmahnya di hari Rabu itu. Makanya jangankan bercukur Bu, itu diatur. Kayak motong kuku itu kan diatur hari Senin, Kamis atau Jumat. Bahkan tata cara motong kuku itu kan juga diatur. Sampai di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan dari tangan kanan, mulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Kemudian pindah ke tangan kiri. Supaya tidak kena penyakit kulit. Jadi orang yang motong kuku itu hari Senin, Kamis atau Jumat. Kemudian memotong kuku dari kanan. Kemudian memulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, ke kelingking, kemudian ibu jari. Itu tidak kena penyakit kulit. Termasuk panu itu dan kudis itu tidak kena. Itu hikmahnya itu. Jadi kalau ada orang kena panu, suruh aja itu motong kuku seperti itu. Berhenti tuh. Jadi itu hikmahnya agama itu luar biasa itu. Kemudian saya sering sampaikan, kalau motong kuku kecuali wanita haid, dianjurkan untuk berwudu. Mestinya itu sebelum motong kuku berwudu. Sama aja laki-laki kalau mau pergi sholat Jumat, mestinya mandi sunnah Jumat, berwudu sempurna, sudah itu baru potong kuku. Karena kuku yang terlepas dalam keadaan suci itu tidak pernah berhenti bersikir hingga dihancur. Kadang kita terbalik, motong kuku dulu baru pergi mandi, kan terbalik. Mestinya seluruh anggota tubuh. Sama kalau mau motong rambut, mau menggunting rambut, mestinya dalam keadaan ada wudhu. Supaya itu semua benda yang lepas, anggota tubuh kita yang lepas, itu berzikir. Kenapa orang yang
mau berkurban ketika masuk di bulan Zulhijjah itu dilarang potong rambut, dilarang menggunting kuku. Nah, begitu. Dilarang gunting rambut, dilarang potong kuku ketika masuk bulan Zulhijjah kalau dia mau berkurban. Itu karena badan kita itu ingin menyaksikan kurbannya. Itu kan kata Nabi bahwa anggota tubuhmu itu juga akan dosa-dosanya lepas. Banyak orang kan tidak perhatikan itu, dan itu disunnahkan ketika masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, dan kita mau berkurban, jangan potong kuku. Jadi supaya nanti ketika berkurban hadir melihat, karena banyak juga orang tidak hadir ketika disembelih. Padahal itu yang afdalnya. Ada 3 afdal di situ. Kita yang sembelih sendiri kurban kita, cuma tidak semua orang mampu. Yang kedua hadir. Kenapa kita hadir? Karena di situ doa mustajabah. Sebelum darah menetes sampai ke tanah, itu 1 jengkal aja jaraknya, itu pahalanya sudah sampai. Bayangkan itu, Bu. Ketika pisau sudah melekat di leher binatang yang mau dikurbankan, itu sebelum darahnya sampai ke tanah, itu pahalanya sudah sampai. Makanya doa yang paling cepat di situ, ketika pisaunya Pak Imam itu sudah di leher binatang, di situ kita berdoa. Biar tidak dilepaskan, cukup dalam hati. Mudahkan rezekiku, panjangkan umurku untuk bisa berkurban tahun depan. Itu luar biasa itu. Karena itu doa yang paling cepat itu. Kalau sholat kan belum tentu. Makanya ibadah kurban ini luar biasa sebenarnya kalau orang paham betul itu. Cuma kadang-kala kita bilang sembelih nanti bagi daging baru datang. Itu rugi betul itu. Itu karena tidak paham, dia tidak mengambil berkahnya dalam setiap nilai-nilai ibadah yang ada. Sama juga orang yang haji itu. Apa yang dibaca ketika di tawaf putaran pertama, apa yang dibaca ketika tawaf di putaran kedua, ketika di posisinya Hijri Ismail, kemudian di posisinya apa yang harus diminta, itu kan banyak orang tidak paham. Iya. Kenapa berziarah ke makam Nabi, apa yang harusnya kita sampaikan kepada Rasulullah, itu kan banyak orang tidak tahu itu. Jadi kadang-kala bolak-balik umrah tapi tidak ngerti itu. Iya, itu kan. Maka apa yang dibaca ketika melihat Ka'bah, itu kan banyak semua itu doa-doanya. Ini makanya kadang-kala kita ini ibadah. Jadi sebenarnya saya sering sampaikan begini, bahwa ibadah umrah atau ibadah haji itu adalah sholat dalam skala besar. Ini yang kadang orang tidak anukan. Kemudian saya lanjut. Jadi anak-anak kita itu kalau menjelang subuh pasti bangun. Ketika malaikat itu sudah turun, karena bayi itu kan masih bisa melihat itu. Makanya mulai dari jin itu bayi bisa lihat. Cuma sekarang ini kan ada juga masalah. Kayak bayi yang indigo itu kan. Justru sekarang orang kalau ada bayi indigo, diambil kebanggaan. Padahal itu orang tidak beres itu. Mestinya bayi indigo itu dikasih kembali lagi ke perut ibunya. Karena itu belum selesai dia. Karena pandangannya belum ditutup. Itu kan. Kan Nabi Sis nanti yang menutup pandangan itu supaya tidak melihat jin. Nah itu. Jadi kalau ada anak bisa melihat jin itu, wah itu belum selesai itu. Kayak kue itu belum adonannya belum beres, sudah dimasak, wah itu. Jadi kenapa bayi mestinya itu pas kelahirannya baru lahir, karena itu kuncinya di situ. Dikhawatirkan dampaknya ke situ. Iya. Dan orang yang tinggal di dalam kandungan lama itu cerdas. Itu konsensus ulama itu. Makanya Imam Syafi'i itu dikandungkan itu hampir 3 tahun. Sampai giginya itu sudah tumbuh, itu baru keluar. Walaupun ada nanti perbedaan pendapat mengatakan dulu kan tidak ada kalender. Ya kan? Itu. Sehingga dia mengatakan 2 tahun lebih itu. 2 tahun 8 bulan. Dikandung. Tapi kecerdasannya Imam Syafi'i itu luar biasa. Imam Malik juga begitu. Itu dikandung hampir 1,5 tahun. Abu Hanifah juga begitu. Hampir 4 ulama yang mazhab ini itu lama semua dikandung. Dan ternyata orang yang lama di dalam kandungan itu cerdas. Itu. Cuma sekarang kan enggak ini. Karena dikhawatirkan. Sekarang kan biasa orang khawatirkan. Misalnya kalau ketubannya sudah pecah, itu kan bahaya. Sehingga orang kan operasi atau apa. Cuma ulama kita menyampaikan bahwa ketika ada anak lama di kandungan, itu besar kemungkinan itu kecerdasannya luar biasa.
Makanya kalau ada anak mengandung, nah lewat dari waktu yang ditetapkan dokter, nah aman-aman ji, tidak usah dioperasi dulu. Itu akan mempengaruhi kecerdasan. Kemudian kenapa perintah agama? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini an yutimma radha liman arada an yutimma radha. Kenapa kita dianjurkan menyusui anak itu 2 tahun? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kenapa dianjurkan itu 2 tahun? Karena memang pergantian sel air susu ibu itu selama 2 tahun. Setiap hari itu berubah. Campuran air susu seorang ibu itu berubah setiap hari. Makanya kalau minum susu formula, itu kan formula 0 sampai 5 bulan. 5 bulan sampai 1 tahun. Bukan begitu gitu. Kalau formulasi air susu ibu itu setiap hari berubah. Di waktu asar itu berubah. Jadi campurannya air susu hari ini dengan besok itu beda. Makanya semestinya itu tidak mengambil air susu kemudian dia simpan besok baru dikasih anak-anak. Mestinya itu tidak. Nah, ya, biasanya kan ada yang mengambil asinya itu kemudian dia simpan di freezer atau di ini besok baru dia nukan. Mestinya tidak, karena percampuran air ASI ibu itu 2 tahun selalu berubah setiap hari. Makanya perintah agama itu menyusui anak 2 tahun. Itu baru sempurna betul untuk perkembangan otak. Makanya kenapa susu formula membuat anak cepat pintar. Itu seperti ayam potong. Ayam potong itu kan di-upgrade, tapi fisiknya lemah. Nah, makanya anak-anak yang dikasih susu formula memang awalnya dilihat cerdas, tapi nanti masuk kelas 5, masuk SMP mulai buntu. Karena dia tidak mengikuti, otaknya tidak terformat sistematis dari makanannya itu. Makanya itu sebenarnya agama luar biasa, Bu. Seandainya orang paham betul itu luar biasa. Sampai kenapa agama menganjurkan 2 tahun. Nah sekarang kan susu formula 0 sampai 5, 5 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun, baru 2 tahun, baru 0 sampai 3 tahun. Selesai. Itu kan hanya 4 kali berubah kan. Tapi kalau ASI itu setiap hari. Jadi itu luar biasanya. Kemudian ASI pertama itu mestinya dikasih ke anak. Yang warna kuning itu dijaga betul itu. Mestinya dikasih langsung ke anak itu. Kenapa? Karena itu yang untuk fisik. Itu antibodi luar biasa itu. Nah, itu juga yang terkoneksi dengan orang tuanya nanti. Ya, makanya kalau orang menyusui anaknya itu kan jantungnya dengan jantung anak dekat. Nah, kenapa sekarang kan banyak anak yang tidak istilahnya tidak takzim kepada kedua orang tuanya karena sudah ndak ini memang. Orang tua dulu itu anaknya kan selalu dia gendong. Sehingga jantung anak itu dekat. Sehingga anak itu kan terkoneksi itu. Nah, ini makanya ibu-ibu kalau menyusui anak ya harus digendong sebenarnya itu. Kan terpengaruh, ASI kan begitu mempengaruhi sekali. Apalagi kalau ibu-ibu makan makanan panas, misalnya makan sayur panas, nasi panas, pasti kan pengaruhnya ke anak. Nanti itu kalau sudah menyusui, pasti putih-putih di sini. Iya, padahal ibunya tadi makan makanan panas, ASI-nya kan tidak panas. Tapi kenapa? Itu terpengaruh. Artinya itu pesan bahwa ucapan apapun yang dikeluarkan seorang ibu ketika dia menyusui atau sebelum menyusui itu akan masuk ke anak, tertransfer. Makanya jangan menyusui anak ketika dalam keadaan stres. Makanya kalau ibu-ibu mau menyusui anak, baca sholawat lah. Atau bunyikan Al-Quran, biar di HP saja, di Android. Baca sholawat, kemudian zikir, itu paling bagus. Karena itu tertransfer nanti masuk ke anak. Karena itu kan sesuatu yang dibacakan zikir itu pasti tenang. Apalagi kalau sholawat. Makanya anak-anak itu bacakan sholawat. Jadi kalau kasih menyusui anak itu sholawatan, insya Allah. Itu anak itu akan sabar. Iya. Jangan menyusui anak kalau dalam keadaan emosi, itu fatal itu. Itu nanti anak-anak tidak mau mendengar. Larinya ke situ. Jadi tidak usah kita jauh, tidak usah bilang doa apa, itu saja. Makanan panas yang dia makan, nanti kalau anaknya menyusui, itu pasti itu putih dia nunya. Terkupas-kupas itu di langit-langitnya. Itu karena sudah makanan panas. Padahal itu kan sudah dingin, karena sudah dia makan. Apalagi lari ke ASI. Kan kalau kita secara logika, ilmiah ini kan tidak, tapi itu ada koneksinya ke situ. Bahwa orang yang bersikir, kalbunya tenang,
selnya dalam tubuhnya itu mengalir dengan penuh keberkahan, dan itu yang diambil oleh anak, maka hidupnya akan berkah, dan darah yang mengalir dalam tubuhnya itu dipenuhi dengan berkah salawat. Itu luar biasa. Nah, makanya itu aja kuncinya. Jangan terlambat, Bu. Misalnya anak-anak di salawat itu insya Allah. Kemudian saya tadi mengatakan setiap mau masuk subuh pasti bangun, karena itu dibangunkan malaikat. Makanya anak-anak itu ngomong sendiri. Bayi itu kalau jam-jam 4 subuh itu ngomong sendiri tuh. Kadang itu sebenarnya karena dia kayak ulama kita mengatakan dia bicara itu sama malaikat. Makanya kalau ibu-ibu bisa perhatikan, anak yang tidak punya bahasa, anak kecil, ketika main sama anak kecil itu baku paham. Iya, padahal tidak ada ngomong kan? Tapi mengerti bilang, oh ini nak minta, itu bahasanya dia. Kalau kita bilang apa nak masuk ini? Iya, jadi kan begitu. Bahkan bayi itu kan begitu, Pak, karena masih sucinya sehingga itu masih tembus. Makanya Rasulullah itu mengatakan kan, siapa yang ingin mencium bau surga maka cium bayi. Karena Rasulullah itu pernah masuk surga, jalan-jalan di dalam surga, sehingga dia tahu betul baunya surga. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau mau Anda tahu baunya surga, itu ada di dunia. Cium bayi, persis itu baunya surga. Makanya bau bayi itu satu macam. Bayi kemanapun, orang bule, orang apa, semua baunya sama. Ketika bayi, nanti ketika makanannya mulai berubah, baru baunya mulai berubah. Itu surga itu kata Nabi. Makanya kalau mencium bayi itu, mulai dari kanan, kita berdoa itu. Karena kita cium bayi itu sembarang aja, padahal itu kan doa. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bau ini kelak di hari kemudian. Iya kan, itu kan didoakan itu. Pengambil berkahnya itu kan dari bayi itu luar biasa, Bapak. Kemudian tadi itu bangun. Kalau ada bayi, ini penting saya sampaikan. Kalau ada bayi tidak bangun menjelang jam 4, kasih bangun nih. Kalau ada anak kecil tidak bangun itu sekitar jam 3 lewat, kasih bangun nih. Karena nanti itu lambat. Nanti ada keterbelakangan mental itu. Kasih bangun itu di waktu itu. Nah, jangan ibunya bilang, "Wah, bagus saya anakku tidak bangun." Kalau apa bagus. Itu nanti jadi masalah itu. Jadi kasih bangun itu, bangunkan. Iya. Jadi itu sebenarnya Bu, istilahnya kalau dalam agama kan itu aturan-aturannya. Sama dengan tadi akikah, di kulitnya itu diambil, dibungkuskan tulangnya, kemudian ditanam supaya anak kita tidak kena penyakit kulit. Kemudian tulangnya jangan dipatahkan supaya nanti kalau anak-anak kita tidak patah tulangnya hingga dia meninggal. Kemudian masak dengan masakan dengan bumbu yang manis supaya anak-anak kita tidak dibenci sama orang. Itu. Kemudian ini juga hindari anak-anak dari cicak, Bu. Itu juga bahaya. Kalau biasakan kalau ada cicak itu di kamar, usahakan, apalagi kalau anak kecil, usahakan sedapat mungkin itu cicak dihindari. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan. Itu jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Dari dulu itu ada. Makanya Nabi itu kenapa sunnahkan membunuh cicak. Sampai bahwa siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu kan 150 hasanat. Jadi pahalanya itu 150 dengan satu kali memukul. Kalau 2 kali dipukul baru mati itu kan turun menjadi 100 hasanat. Kenapa turun pahalanya? Semakin sering dipukul baru mati turun pahalanya, karena itu menyiksa namanya. Ya, makanya dibolehkan untuk dibunuh tapi tidak dibolehkan untuk disiksa. Nah, makanya kalau cicak ya 1 kali bunuh. Makanya kalau cicak itu hindari, karena itu ada jin di situ. Itu yang biasanya biru-biru badannya anak-anak. Biasa itu ada di punggungnya biru-biru kayak dan sudah cubi. Dia bilang, kenapa ini biru-biru, kenapa hitam? Itu sebenarnya adalah Ummi Sibyan. Itu yang biasa kasih menangis tengah malam anak-anak. Bangun tengah malam menangis. Itu kadang orang tidak tahu. Dia bilang, kenapa? Mungkin sakit. Enggak, cari. Pasti ada cicak dekat di situ. Itu diusir. Makanya jangan biarkan banyak cicak di dalam kamar. Apalagi kalau orang hamil. Oh itu parah itu. Karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Itu jin Ummi Sibyan itu. Makanya Nabi sunnahkan untuk kita membunuh cicak. Apalagi kalau bayi. Cuma kalau misalnya kita akan, kalau bayi biasa terganggu. Biasa kalau ada jin yang mengganggu atau apa. Kalau saya ada beberapa metode untuk tidak terganggu. Yang pertama, tulis lafaz Allahu. Iya. Jadi tulis lafaz Allahu itu di antara kedua alisnya. Iya.
Jadi tulis pakai cila. Itu kalau sudah dimandi pagi, tulis lapas Allahu itu antara alisnya. Itu supaya tidak diganggu jin. Biasa orang kalau diayung, dia kasih cermin di bawahnya kan. Orang tua dulu kan begitu. Kalau ayung anaknya, kasih cermin di bawahnya. Itu cermin kan supaya pantulannya. Kan kalau ada cicak, dipantulkan dengan cermin, itu jinnya keluar. Makanya sebenarnya pakai cermin itu. Kalau mau aman, pakai tulis Allahu saja. Kalau tidak bisa, kalau malam terganggu, tulis namanya Umar. Jadi kalau anak sudah tidur, kasih masuk jari telunjuk di langit-langit, mulai dari kepalanya kita tulis, tulisan bahasa Arab, Umar bin Al-Khattab. Insya Allah tidak diganggu jin itu. Sama kita, kalau tidur kita ada jin ganggu, kita bilang tidak bisa tidur atau ada kayak ketindisan. Tulis saja nama Umar, mulai dari pusar. Jadi kasih masuk tangan di langit-langit, baru tulis Umar bin Khattab. Tapi tulis bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Tulis bahasa Arab. Jadi Umar bin Khattab, itu tidak diganggu. Itu ulama-ulama hikmah itu mengajarkan itu. Jadi kalau ditulis namanya Umar, kan biasa orang diganggu itu. Ganggu jin, itu yang dipakai. Kemudian paling bagusnya tirakat itu untuk anak-anak, sedekahkan dan puasakan hari kelahirannya. Itu paling bagus. Jadi kalau setiap hari kelahirannya itu sedekah, niatkan untuk dia. Kemudian kalau mampu puasa, puasakan hari kelahiran. Insya Allah. Jadi kalau ada anak tak mau dijadikan ustaz atau kiai, paling bagus itu tirakatnya begitu. Puasakan hari kelahirannya. Cuma yang tidak usah semua. Kalau 7 anaknya semua hari lahir, puasa setiap hari gitu. Gitu. Jadi biar yang salah satunya misalnya, oh ini anak saya mau anukan, puasakan hari kelahirannya. Soalnya kan begitu, tirakatnya ke situ. Orang tua puasakan. Kemudian anak-anak kita kan biasa didoakan. Doakan kalau mau tidur, kalau menangis bacakan ayat kursi, kemudian bisa dipegang tangannya, kemudian baca basmalah. Bisikkan di telinganya itu ayat kursi, itu bisa untuk menghindari supaya tidak diganggu jin. Itu kuncinya. Jadi anak-anak kita kan begitu. Jadi setiap perkembangannya itu pasti istilahnya mengalami kayak demam apa ya itu. Makanya rambut bayi itu harus dicukur habis. Karena itu ada virus. Makanya itu pelepis kepalanya itu nanti terkupas, itu yang hitam-hitam di kepalanya ketika 7 hari. Makanya akikah itu sunnahnya 7 hari. Karena itu sudah terkupas, itu virusnya sudah mulai masuk. Nah, makanya disuruh cukur habis supaya tidak masuk virusnya di situ. Nah, itu jadi anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita sebenarnya kalau perintah agama itu, Bu, apalagi sekarang kan cepat. Nah, anak kita itu kasih belajar memang mengaji di umur 5 tahun. Makanya perintah sholat itu di umur 7 tahun. Kan sebelum sholat itu mestinya sudah tahu bacaan sholat kan. Makanya mengaji itu di umur 5 tahun. Sebenarnya itu kaidah agamanya itu kalau kita mau ambil. Jangan bilang nanti 7 tahun baru diajar, enggak. Memang harus. Tapi sekarang anak-anak justru lebih cepat. Kadang 3 tahun sudah ada yang pintar ini. Apalagi kalau misalnya ibunya memang khatamkan Al-Quran ketika di dalam kandungan. Oh itu luar biasa. Kan sebenarnya kan anak-anak juga kalau baru lahir biasa ada yang tahnid. Di tahnid itu. Kasih kurma, dihaluskan, kemudian dibacakan doa kemudian ini. Tapi sekarang kan enggak. Ada yang tidak sepakat dengan itu. Tapi kalau saya tidak masalah. Kemudian yang terakhir, ada juga penting saya wasiatkan untuk anak-anak kita. Satu kuncinya sebenarnya begini. Yang paling lama dipelihara itu anak. Yang paling lama kita punya tanggung jawab itu ke anak. Anak ayam itu 3 bulan itu sudah pisah sama induknya. Kalau anak kita itu sudah punya anak masih dibimbing. Makanya ini penting saya sampaikan bahwa jaga anak kita itu kalau misalnya setiap malam Jumat, Bu, kirimkan suratul Fatihah. Jadi tirakatnya itu istilahnya kalau dalam tarekat itu kirimkan suratul Fatihah setiap malam Jumat. Itu bisa 41 kali. Supaya kita sebut ila ruh wa nafsu wa jasad. Jadi supaya terkoneksi dengan kita. Iya. Apalagi kalau dia di pesantren, sekolah di pesantren, kirimkan itu setiap malam Jumat kirimkan.
Kirimkan Fatihah. Iya. Jadi tapi jangan bilang ila arwahi. Katakan ila ruh. Kalau arwah itu orang sudah meninggal. Kalau ila ruh itu untuk orang hidup dan bisa juga untuk orang meninggal. Nah, karena ruh itu kalau arwah itu sudah almarhum atau almarhumah. Tapi kalau pakai ila ruh itu tidak. Itu untuk orang hidup. Sama dengan suami kita. Suami tak kirimkan Fatihah. Supaya kalau mau selingkuh bisa ditahu. Baru ada niat-niat masalahnya itu sudah kita bisa tahu. Kenapa? Karena memang terkoneksi. Karena ruh itu bersilaturahmi. Iya. Banyak perempuan itu bisa tahu kekurangan suaminya apanya. Gara-gara itu begitu terkoneksi. Iya, kirimkan Fatihah. Jangan tidak dikirimkan Fatihah. Nabi bilang tidak mati, Ustaz. Nabi buka orang mati dikirimkan. Yang salah itu kalau bilang ila arwahi. Wah, itu jadi masalah itu. Nanti suaminya marah-marah. Nabi bilang belum Pak mati. Nah, itu ila ruh. Kita kirimkan itu supaya terkoneksi. Jadi kalau ada masalah itu koneksi itu. Biar kalau HP kan bisa dipakai orang berbohong. Jadi bukan HP yang berbohong, orangnya yang berbohong. HP itu jujur sekali, apa yang dibilang itu yang dibilang. Kalau yang pegang HP itu yang biasa berbohong. Makanya saya wasiatkan pakai itu, kirimkan anak-anak kita, kirimkan Fatihah, suami kita kirimkan Fatihah, baru minta berkahnya supaya terkoneksi. Jadi bisa kita tahu anak kita sekolah di Jakarta atau di Makassar itu bisa koneksi. Iya. Jadi itu yang saya kira yang penting saya wasiatkan untuk acara akikah dan bagaimana anak-anak kita didik. Sebenarnya itu penting karena ini sekarang luar biasa Bu, tantangan yang menghadapi keadaan sekarang luar biasa. Anak-anak kita ini harus ekstra. Makanya Nabi memang mengatakan bahwa didiklah anakmu melebihi dari pendidikan, karena dia akan menghadapi masa yang lebih berat dari apa yang kau hadapi. Jadi itu yang penting saya wasiatkan, makanya didik dan harus kita banyak mendoakan. Walaupun sebenarnya ada amalan itu bagus sekali, pas anak itu lahir langsung bawa ke masjid. Jangan melewati satu waktu sholat. Jadi pas lahir bawa ke masjid, simpan di depan mimbar, letakkan di situ, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru berdoa kepada Allah supaya diikatkan kalbunya dengan masjid. Jadi nanti anak-anak itu menangis kalau orang ke masjid dan dia tidak ikut. Nah, itu. Jadi dan kalau ke masjid itu pasti tenang. Ya, datang tenang itu. Jadi itu yang dianukan. Jadi sambung memang masjid dengan kalbunya ketika anak itu lahir. Bahkan ulama kita mengatakan pas waktu sholat pertama dia dapati. Langsung bawa simpan di depan mimbar, sholat sunnah hajat baru minta kepada Allah supaya dianukan. Bahkan ada yang mengatakan bisa di mihrab. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan untuk kita, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik, namanya untuk mendidik anak-anak kita. Dan saya wasiatkan penutup Bu, jangan kurang membaca 100 kali surah Al-Insyirah dalam satu hari. Iya, itu aja yang paling mudah. Jangan kurang membaca 100 kali surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Nggak usah pikirkan apa nanti jabatannya anakku, apa nanti sekolahnya anakku. Nggak usah pikirkan. Selesaikan saja surah Al-Insyirah 100 kali dalam satu hari. Allah akan menempatkan anak-anak kita di tempat yang tinggi. Nggak usah pikirkan ada nanti pekerjaannya di mana nanti. Nggak usah pikirkan itu. Ini saja selesaikan Al-Insyirah 100 kali dalam sehari. Insya Allah anak-anakmu ditempatkan di tempat yang tinggi. Iya. Maka dia guru tadi nanti nak guru bija-bija mutanya rupu mujajian. Yang penting bisa cukup. Dicicil bisa Bu. 20 setiap selesai sholat fardu. Bukan 100 gitu. Cicil aja. 20. Jadi surah Al-Insyirah itu. Alam Nasrah. Itu dilakukan. Tapi jangan kurang 100. Ke minimal 100. Insya Allah anak-anak kita itu ada saja jalurnya itu. Tidak usah khawatir bilang begini-begini. Tidak. Nanti Allah tempatkan khusus. Dia kasih kedudukan khusus. Itu untuk orang tuanya. Itu amalan yang paling gampang sebenarnya, tapi susah juga karena harus rutin, ya, istiqomah. Dan itu juga untuk kita, bukan anak saja kita, keluarga suami itu dijaga. Ya, karena itu surah hadiah memang kepada Rasulullah. Siapa yang membacanya maka Allah akan mengangkat derajatnya bersama dengan para keluarganya. Jadi kalau mau dijaga kehidupan dunianya dan juga ukhrawinya, kemudian imannya, maka amalkan ini surah Al-Insyirah.
Itu dia yang wasiat saya yang paling mudah, Bu. Kalau itu mau tidak bisa dilakukan, tidak tahu mau bilang apa. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.